everybody, welcome back again with me Aldo dari Lazy Monday. Nah, today gue akan membahas Nintendo Switch yang pada konklusinya nanti di akhir video gue akan memberikan opini gue sendiri apakah Switch ini layak dibeli, tidak dibeli, atau tunggu generasi keduanya. Dan itu semua tentu dari perspektif orang yang seperti gue ya. Jadi kalian juga punya kebebasan dalam menentukan konklusi atau keputusan kalian sendiri dalam membeli hybrid konsol ini. Secara itu duit kalian sendiri. So tanpa berlama-lama mari kita mulai Lazy Talk sekaligus Lazy Review kali ini dengan judul beli, tidak beli, atau tunggu Nintendo Switch. Hal yang pertama yang akan gue bahas adalah keseluruhan dari body Nintendo Switch. Jika berbicara soal build dari konsol hybrid ini, bisa dibilang bahwa konsol ini atau handheldnya cukup nyaman dipegang dan memiliki desain yang lumayan bagus walaupun sekilas mirip tablet-tablet zaman dulu yang bezelnya lumayan tebal dan mengurangi kecantikan konsol hybrid ini. Secara gue paling gak suka dengan monitor atau layar yang bezelnya tebal. Dan kalau ngomongin kualitasnya, build quality dari Switch ini cukup garang dan pakem di tangan para pemakainya. Yang menurut gue kualitasnya kurang baik pada bawaan konsol hybrid ini adalah switch docknya yang terkesan super plastik dan ringkih serta enteng, yang ujung-ujungnya kurang mahal dan kesan yang dibawa juga kurang mewah aja dari docking sistemnya. Apalagi katanya docking sistemnya bisa bikin layar Switch tergores loh. Itu cukup harus dipikirin ya. Nah, cukup sampai di sana review singkat gue soal konsol ini, dan kalau kalian mau lihat unboxing dan review lengkapnya, kalian bisa ke Nerd Review dan My Tech Life untuk mendapatkan info Switch lebih jelas dari berbagai sisi. Nah, kita lanjut. Garang di desain belum tentu ramah secara battery lifespan. Tapi ternyata Switch mampu bertahan 3-4 jam dalam memainkan game sekelas Zelda yang menurut gue sudah cukup lah lama banget untuk bisa memainkan game AAA secara handheld mode selama 3-4 jam. Dan akan bertahan sampai sekitar 6 jam pemakaian dengan pemakaian game-game casual. Tapi yang aneh adalah letak charging port Nintendo Switch ini ada di bagian bawah. Sehingga kalau kalian mau memainkan Switch dengan tabletop mode sambil dicas, itu akan terasa mustahil. Dan kayaknya kalian harus cari ganjelan baru bisa kalian tabletop mode sambil dicas. Dan menurut gue faktor ini cukup lumayan mengganggu karena saat memainkan Zelda gue sama sekali tidak ingin main di TV. Karena saat masuk ke TV, Zelda ini akan masuk ke resolusi 900 lalu di upscale ke resolusi 1080 dan hasilnya menjadi rada jaggy gambarnya. Beda dengan performanya di handheld mode yang menurut gue Zelda sudah optimal di resolusi tersebut, walaupun layar dari Switch ini bukan yang terbaik dan terasa kesan press budgetnya. Walaupun kali ini Switch sudah memakai capacitive touch dan bukan lagi seperti gamepad Wii U yang masih ribet buat dipencet dengan tangan. Nah, ngomongin speaker pada Switch ini juga lumayan crispy dan enak didengar, walaupun gue rasa tetap dan wajib pakai headphone kalau mau dapat pengalaman yang imersif pada Switch ini, khususnya game macam Zelda yang sound design-nya juga nggak main-main. Sayang banget kalau kita cuman ngedengerin sound design yang nggak main-main lewat speaker mini. Nah, ngomongin pengalaman pakai Switch juga akan terasa rese saat kalian ingin memainkan Switch di permukaan yang empuk. Jika kalian mau menaruh Switch kalian di sofa atau ranjang, kickstand pada Switch ini nggak mampu berdiri, sehingga tabletop mode di ranjang, sofa, dan permukaan empuk lainnya sudah pasti nggak mungkin. Dan ya, namanya juga tabletop mode, mungkin emang harus meja kali ya. Nah, yang paling menarik pada konsol hybrid ini ya jelas terletak pada Joy-Con-nya. Saat memakai Joy-Con, gue merasakan bahwa controller ini didesain dengan sangat baik. Joy-Con ini mampu mendeliver gerakan yang sangat akurat, lalu dengan HD rumble yang cukup unik dan baru untuk gue, lalu analognya bisa untuk membaca amiibo, lalu ada IR motion camera yang bisa mendeteksi jarak dan gerakan, lalu juga Joy-Con ini bisa dipakai dengan berbagai gaya, sehingga menjadikan Joy-Con ini sebuah maskot pada Switch. Dan sebetulnya gue percaya bahwa Joy-Con-nya inilah yang adalah inti dari Nintendo Switch. Walaupun pada fase-fase awal gue merasa bingung dengan tombol-tombol di Switch yang terbalik dengan kontrol Xbox, sehingga kadang masih suka bikin gue terbalik-balik dan butuh adaptasi. Dan jika kalian gak terbiasa dengan Joy-Con, apalagi saat memainkan Zelda dan game serius lainnya, kalian bisa menggunakan Joy-Con Pro Controller yang overall desainnya mirip dengan desain controller pada umumnya lah. Walaupun terkesan agak murah bahan dan desainnya, menurut gue gak kayak kontrol Xbox One atau PS yang terkesan kokoh dan keren. Tapi so far gue menikmati kedua kontrolernya dari sisi manapun, terlepas dari beberapa isu yang ada pada pemasangan Joy-Con strapnya yang kadang juga bikin gue stres buat ngelepasnya, karena cukup sulit dan kalau nggak hati-hati bisa jatuh deh itu Joy-Con lo. Apalagi kalau salah pasang, itu bakal jadi PR banget men. Musik kudu pakai sendok katanya, tau gak lo? Nah, ini bagian yang seru menurut gue untuk dibahas. Apakah harus tunggu, beli, atau mungkin tidak beli sama sekali? Ada beberapa poin yang menjadi titik pertimbangan gue pada konsol ini. Yang pertama, harga. Kalau ngomongin harga, gue super gak nyaman dengan game bawaan yang dipaksakan Nintendo oleh semua toko di Indonesia yang harus menjual Switch dengan bundling Zelda dan One to Switch, yang ujung-ujungnya bikin harganya gendut dan hampir menyentuh angka 7 juta. Padahal jika game dipisah, mungkin gue bisa mendapatkan Switch dengan harga 4-5 juta, dan gue bisa membeli terpisah salah satunya, dan banyak opsi lain juga bagi mereka untuk membeli game seperti melakukan cicilan di Tokopedia dan lain-lain. Dan faktor ini cukup bikin gue mikir dengan harga tersebut apakah layak konsol hybrid ini dibeli men. Coba kita pindah ke faktor berikutnya. Yang kedua adalah enjoyable. Kalau ngomongin enjoyable, gue sangat enjoy dengan semua pengalaman yang diberikan Switch. Mulai dari UI-nya sekarang sudah lebih clean dan manis, lalu pengalaman mainin sebuah game AAA di sebuah konsol hybrid atau di sebuah handheld
Dan One to Switch-nya juga punya beragam game untuk dimainkan bersama teman-teman. Dan menjadi game yang paling mendorong kegunaan dari Joy-Con controller, atau bisa dibilang ajang pamer kecanggihan Joy-Con, ya ada pada game One to Switch. Dan coba lihat keseruan gue sama Nerd dan MTL dalam mainin One to Switch deh nih. Good work. Focus on pressing the buttons from top to bottom. Good work. Fire! Yeay, lu menang. Iya, skor gue 13 men, petinju. Nah, seru kan? Tapi ada satu faktor yang bikin gak enjoy. Ternyata masih sering ada masalah saat Switch membaca game card. Game cardnya sering gak kebaca, bahkan katanya banyak sering terputus di tengah permainan dan bahkan tidak lagi bisa dibaca. Dan untungnya gue belum mengalami hal tersebut. Karena kalau game putus di tengah jalan dan lu belum save, itu hilang men game Zelda-nya men. Save-nya. Tuh bisa baper gue kalau suruh ngulang lagi men. Dan masih banyak trouble yang diupload sosial media yang menurut gue bisa jadi agenda politik pesaing atau memang betul-betul dari para konsumen. Karena katanya Switch ada yang mengalami orange screen atau seperti blue screen di PC, lalu hal-hal error lainnya yang cukup ganggu deh. Tapi kalau ngomongin secara pribadi, selama gue tes Switch ini gue gak ada masalah. Dan Joy-Con kiri yang katanya suka disconnect itu memang bener adanya, terutama saat kalian memakai TV mode dan terlalu jauh dari Switch. Dan Nintendo memberikan beberapa solusi terkait masalah Joy-Con ini dengan beberapa solusi yang aneh menurut gue. Kayak salah satunya gak boleh deket sama akuarium dan gak boleh deket-deket konsol lain. Kok nih konsol egois men. Kayak pacar aja ya, kocak. Apalagi kalau ngomongin storage ini tuh kecil banget, diambil OS-nya aja udah gede. Lu download Zelda di Switch udah susah dah lu buat download film jorok. Nah, parahnya gak ada browser juga di Switch dan belum ada aplikasi lain yang ada pada Switch. Mudah-mudahan kedepannya banyak aplikasi yang mendukung konsol hybrid ini, seperti kayak misalnya YouTube, Netflix, dan memang kata rumornya bakal masuk. Ya mudah-mudahan aja ya, kita doain aja, amin. Nah, ini yang terakhir menurut gue faktornya adalah games lineup. Saat peluncuran Switch, lu bakal cuma bisa lihat beberapa game kecil dan Zelda serta One to Switch di store-nya. Dan akan butuh berbulan-bulan untuk mendapatkan game AAA Nintendo lainnya pada tahun ini. Seperti Mario Kart yang akan muncul pada pertengahan tahun dan Mario Odyssey yang bakal muncul akhir tahun. Nah, yang gue pikirin dari kemarin adalah, apakah akan banyak game dari third party yang akan mengisi konsol ini selagi kosong dari lineup Nintendo? Oke, anggaplah ada developer indie yang digarap. Tapi gue tetap butuh game dari developer besar bisa muncul di sini. Karena itu tujuan lo beli konsol hybrid ini men, memberikan pengalaman game AAA di sebuah handheld. Nah, yang gue takutin adalah kalau nanti Switch sama aja dengan Wii U yang PHP, bila banyak developer game yang dukung tapi ternyata mah cuma 1-2 developer doang. Gua nggak mau udah beli konsol mahal-mahal tapi malah jadi besi tua selama berbulan-bulan dan nunggu line up dari Nintendo-nya lagi. Oke, kita masuk ke konklusi. Gue memilih untuk menunggu sebelum membeli konsol hybrid ini. Gue memilih menunggu generasi selanjutnya agar harga sudah jauh lebih fleksibel tentunya. Nanti juga pasti ada paket-paket lain dalam pembelian. Itu yang gue tunggu. Nah, gue menunggu juga konsol ini lebih stabil dan jauh dari segala trouble dan masalah yang ada pada software dan hardware pada Switch ini. Sehingga gue gak kayak beli kucing dalam karung, yang kalau hoki ya mulu Switch-nya, kalau sial ya bisa error nih Switch di hari pertama. Dan gue prefer menunggu juga karena gue ingin ada konfirmasi dulu dari semua third party developer yang terlibat bahwa mereka sudah punya konsep dan akan memberikan gamenya untuk Switch atau mungkin game eksklusif untuk Switch. Terlepas dari isu politik atau bukan tentang banyaknya error di YouTube dan forum, akan ada baiknya itu dijadikan bahan pertimbangan untuk kita lebih berhati-hati lagi aja. Maklum, bukan duit kecil sob. Nah, overall Switch ini layak dibeli gua rasa nanti di wave selanjutnya karena gue tetap berpegang teguh untuk tidak pernah membeli konsol di gelombang pertama. Karena gue udah sering mengalami yang namanya Xbox 360 gue rusak di gelombang pertama, PS3 gue rusak di gelombang pertama, dan ujung-ujungnya jadi beli baru lagi. Dan rugi banyak. So, daripada gak sabar tapi probabilitas gue rugi lebih tinggi, lebih baik gue tunggu dan probabilitas kerugian gue bisa turun jauh. Nah, keputusan kalian gimana? Coba share di kolom komentar guys. Jadi kalian mau beli, atau kalian mau tunggu, atau kalian mau gak beli sama sekali. So, thank you guys untuk yang udah nonton opini gue tentang Nintendo Switch, apakah layak beli atau enggak, atau tunggu. Mungkin kalian harusnya udah dapat kesimpulan dari apa yang gue ceritain tentang hands-on dari Nintendo Switch ini. Tapi jelas review gue gak akan lengkap karena di kali ini khusus Nintendo Switch gue akan berbagi konten bersama dua teman YouTuber gue juga, atau content creator lah bisa dibilang, atau bisa dibilang tech reviewer. Kalau kalian mau lihat unboxing lebih lengkapnya dalamnya Nintendo Switch ini dapat apa aja, terus dapat bagaimana sih packagingnya dalamnya, terus ada apa aja, kalian bisa nonton di channelnya Nerd Review, dan ini Michael pastinya. Gue udah sering banget sama Nerd Review ada dalam satu layar ya. Dan kalau kalian mau dapat review lengkap dari Nintendo Switch ini, dari masalah porting, segala macamnya, layar, monitor segala macam, kalian bisa nonton di channel temen gue di Rio yang ada My Tech Live.
Dan lu pasti semua bingung kenapa di mana-mana ada Logitech-nya ya. Dan gue akan kasih keterangan bahwa Nintendo Switch ini adalah yang punya nih orang Logitech. Jadi kita ada di kantor Logitech. Kenapa juga ada ininya gitu. Ini Joe Taslim loh. Dia akan main di Fast and Furious yang ke-8 ya. Jadi kalian tunggu aja. So thank you guys for watching once again and see you on the next video, dan jangan lupa untuk follow Instagram The Lazy Monday. And thank you guys for watching. Aldo sign out dan semuanya sign out. Bye bye.